wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Larhati Kristina dengan NIM 2019-210522. Di sini saya sebagai motivator dari kelompok 3. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang motivasi wawancara kerja. Nah, di wawancara kerja ini kan banyak sekali nih yang kita temui pada saat bagi yang fresh graduate yang baru saja terjun ke dunia kerja. Jadi seperti baru di wisuda dan langsung mencari pekerjaan. Nah, seperti itulah yang namanya fresh graduate. Jadi pastinya kan kita itu pasti kayak seperti ingin kan semua prosedur itu kan lancar dan sesuai dengan keinginan. Jadi mulai dari lowongan pekerjaan, melamar di perusahaan yang tenar, yang mungkin perusahaan tenar kan banyak tuh, yang perusahaan besar-besar kan seperti itu. Setelah itu kan dari wawancara kerja hingga diterimanya kerja, pokoknya itu kita tuh jangan sampai tuh nama kita tuh ditolak terus menerus oleh perusahaan. Namun ada kabar buruknya nih, mencari kerja itu tidak semudah yang kita pikirkan loh rekan-rekan. Itu tidak mudah loh. Jadi tak jarang orang itu harus berkali-kali itu melamar pekerjaan. Jadi kita tuh harus melihat dari seleksi pekerjaannya tersebut. Nah, kan pasti kita akan melihat kan di perusahaan besar tuh banyak sekali dari seleksi-seleksi karyawan. Dari yang mungkin kita lihat dari seleksi yang karyawan yang untuk D3, S1, mungkin dari SMA atau dari segala macam golongan. Tapi ada pun yang masih gagal seperti itu. Jadi rasanya itu kayak kita tuh melihat itu rasanya tuh tidak enak, dan kita mungkin pasti akan merasakannya jika kita memang melamar pekerjaannya tersebut. Nah, sebelumnya itu juga kita tuh belum lagi masih ada tuh yang perusahaan atau instansi yang dipakai dengan sistem orang dalam. Pasti kita kan sudah mendengarnya kan dalam orang dalam seperti itu. Seperti misal kita mempunyai, kalau di dalam orang Jawa tuh pasti yang memanggil itu kan Pak D, atau mungkin kalau dalam bahasa-bahasa yang lain mungkin dari kayak Om atau itulah semacamnya ya. Jadi kita katakanlah bahasa yang itu Om sajalah. Mungkin ya misal kita mempunyai Om. Nah, Om kita ini mempunyai perusahaan yang sangat-sangat besar. Nah, pasti kan kalau kita yang dipikir-pikir kan, wah kita punya Om, kita pasti langsung masuk ke dalam perusahaan yang besar tersebut. Nah, tentunya ini tuh tidak benar gitu loh. Kalau dipikir-pikir itu ditolak bekerja di perusahaan yang besar seperti itu atau instansi yang ternyata tidak selamanya itu buruk juga loh. Mungkin ada hal-hal berikut yang alasannya tuh tidak mendapatkan pekerjaan tersebut karena dalam seleksi tersebut. Karena dalam perusahaan tersebut kita bisa melihat kan, perusahaan itu tidak langsung kayak oh kita pasti akan diterima, oh kita akan langsung mendapatkan. Tidak, pasti akan diseleksi terlebih dahulu karena mereka tuh juga ingin karyawannya tuh unggul. Tidak mungkin kan kalau kita dilihat dari gini unggul seperti ini, kayak perbandingan jauh. Mending pasti mereka akan mencari yang orang itu pasti yang unggul gini seperti itu. Kalau perusahaan yang besar seperti ini kita yang tidak unggul, tidaklah pasti imbang lah teman-teman atau rekan-rekan sekalian, seperti itu juga. Nah, next. Jadi mungkin juga ada beberapa alasan itu kenapa sih kita tuh bisa ditolak di perusahaan besar itu tersebut yang kita inginkan seperti itu. Nah, yang pertama tuh kita tuh melihat kapasitas. Nah, dalam kapasitas ini tuh di atas ekspektasi yang diinginkan. Jadi kapasitasnya itu yang dalam perusahaan tuh yang jauh gitu loh. Mungkin di perusahaan kapasitas kan ada yang bisa
menerima kayak misal menerima 50 orang, tetapi yang mendaftar itu 1000 orang, pasti yang diterima kan 50 orang. Tidak mungkin lah, tidak mungkin. Kemungkinan besar kita bisa di perusahaan itu jarang, pasti kemungkinannya seperti itu. Yang kedua itu adalah seluruh aspeknya itu sudah cocok. Jadi tetapi ekspektasimu ini yang terlalu gaji tinggi. Jadi kan ada yang orang bilang konon nih katanya nih, di perusahaan itu gajinya besar, perusahaan ini gajinya besar. Tetapi nih rekan-rekan, kita jangan sampai membandingkan seperti itu. Kita tuh sebenarnya memang sih kita kerja memang mencari uang, tetapi kalau kita terlalu ekspektasi kita mohon maaf, maksud saya itu ketinggian. Nah, kalau ekspektasi kita ketinggian, nah pasti kan sama saja dengan mimpi. Kita semua orang aja bermimpi pun bisa seperti itu. Nah, yang ketiga nih rekan-rekan, ini sih yang paling umum yang terjadi ya, yaitu minimnya pengalaman. Nah, minimal pengalaman dan skill. Nah, pasti nih kalau kita melihat nih, kita sebelum seperti kita yang ada yang dari S1 atau D3 kan, mungkin yang seperti kita ini yang kuliah ini nih kayak ini kan pasti kan dibekali nih dalam dunia kampusnya. Jadi dibekali pengalaman dan skillnya. Pasti setiap kampus ini akan memberikan gitu pembekalan. Nah, saya sendiri berkuliah di STI Perbanas Surabaya, dan perkuliahan ini tuh dia tuh juga memberikan pengalaman dan skill yang sangat-sangat baik. Jadi bagaimana untuk bisa cara kita menghadapi dalam pekerjaannya seperti itu. Jadi memang setiap kampus akan memberikan pengalaman dan skillnya dari kampusnya masing-masing seperti itu. Oke, rekan-rekan, kita next ya saja. Motivasi yang dari kelompok kita ini yang kita berikan ini tuh hari ini tuh adalah, jika kamu tidak memiliki bekal pengalaman dan skill, pasti Anda itu tentu tersisih. Dan bukan karena Anda tidak mampu, itu bukan saudara-saudara, tetapi ini hanya perkara waktu. Dan juga jika tidak diterima itu janganlah berkecil hati. Jika Anda berkecil hati dan jika Anda ditolak di perusahaan yang besar hanya karena belum memiliki sertifikasi kemampuan, tidak ada salahnya kan kita mencoba. Tetapi kita tuh juga tidak ada salahnya kan untuk memulai mempersiapkan segala hal yang mungkin dibutuhkan ke depannya. Dan sejak dari bangku kuliah ini tuh, sehingga setelah lulus dan melamar kerja itu, Anda itu harus mempunyai skill dan kemampuan yang tinggi. Dan Anda harus mempunyai nilai yang lebih banding, yang mungkin kalau kita mengatakan yaitu IPK kita harus yang lebih banding. Dan juga pada fresh graduate ini yang kebanyakan pasti jika kita ingin melamar ke pekerjaan, dan tidak mungkin kan kita tuh harus bisa melamar ke semua perusahaan, dan pasti semua itu ada jalan. Dan jika kita mau berusaha, dan pasti akan pantang menyerah, dan pasti akan dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa seperti itu. Demikian motivasi hari ini, semoga bisa menjadi motivasi bagi rekan-rekan juga untuk menjalani hari-hari ke depannya. Terima kasih.